Salam sepak bola, jumpa lagi di channel Bungkus Bola. Kali ini kita akan ngobrol tentang Piala Dunia U17 yang akan segera bergulir mulai tanggal 10 November 2023 dan Timnas Indonesia U17 akan segera memulai perjuangannya di grup A dengan menghadapi salah satu tim kuat, tim unggulan di grup ini, yaitu Ekuador. Tapi sebelum kita bicara tentang Timnas Indonesia, kita simak dulu tim-tim apa saja yang punya peluang lolos dari 6 grup yang ada di Piala Dunia U17 kali ini. Ini dia. Ada 6 grup yang tersaji di Piala Dunia U17 kali ini, dan sebelum kita membahas tentang grup A di mana Indonesia bergabung, kita akan ngobrol dulu tentang 5 grup lainnya, kira-kira siapa yang akan lolos dari masing-masing grup. Kita mulai dengan grup B, di mana menurut saya grup ini rasanya sulit untuk tidak menyebut nama Spanyol, dan menurut saya Spanyol akan menjadi tim yang sangat berpeluang untuk lolos dari fase grup. Meskipun memang di Piala Dunia U17 Spanyol selama ini bukan nama yang cukup sukses ya. Mereka 4 kali menjadi runner up tapi belum pernah juara. Hanya saja kali ini Spanyol punya 2 pemain yang sangat penting di lini depan. Yang pertama adalah Marc Guiu yang berasal dari Barcelona, dan kemudian ada Jorge Rajado yang berasal dari Atletico Madrid. Ini menurut saya 2 pemain bagus yang bisa punya peluang besar membawa Spanyol lolos ke fase grup bahkan ke fase berikutnya. Nah, masalahnya siapa pendamping Spanyol? Kanada, Mali, dan Uzbekistan menurut saya punya peluang yang sama besar. Kanada mungkin paling berpengalaman ya, karena pernah 7 kali ikut Piala Dunia U17, tapi belum pernah punya prestasi yang luar biasa. Mali juga sempat 5 kali ikut Piala Dunia U17, dan menurut saya Mali juga tidak terlalu luar biasa prestasinya. Bahkan mereka kali ini pun lolos hanya sebagai peringkat keempat dari Afrika. Uzbekistan, wakil dari Asia yang baru 3 kali ikut Piala Dunia U17, malah lebih dulu pernah mencapai perempat final pada 2011. Karena itu meskipun orang mungkin banyak menjagokan Mali, tapi menurut saya peluang Uzbekistan untuk lolos mungkin sama besarnya dengan Mali. Jadi untuk grup B ini, perkiraan saya kalau yang sudah pasti itu mungkin Spanyol ya. Tapi pendampingnya bisa jadi Uzbekistan atau Mali. Saya lebih cenderung ke Uzbekistan. Lalu bagaimana dengan di grup C? Grup C ini mungkin tidak terlalu sulit ya untuk menyebut nama Brasil, karena ini adalah tim yang 4 kali juara dunia U17. Terakhir mereka juara pada tahun 2019, dan kali ini pun Brasil datang ke Indonesia statusnya adalah juara Amerika Latin atau juara dari zona CONMEBOL di fase kualifikasi. Nah, yang menarik adalah siapa pendampingnya. Orang mungkin akan segera menyebut nama Inggris, karena Inggris adalah juara tahun 2017 ketika mereka masih punya pemain seperti Phil Foden atau Ryan Brewster. Tapi masalahnya Inggris kali ini lolos dari Eropa pun tidak mudah. Mereka harus melalui babak playoff sebelum akhirnya mendapatkan tiket ke Indonesia. Karena itu menurut saya, meskipun Inggris dijagokan banyak orang, masih ada peluang bagi wakil lain dari Asia, Iran, yang pernah 5 kali ikut Piala Dunia U17, untuk menjadi salah satu alternatif pendamping Brasil. Kalau Kaledonia, tim lain di grup ini rasanya memang berat ya. Mereka pernah ikut 2017, tapi hanya mencapai fase grup. Jadi dari grup C ini, jagoan saya pikir yang pertama adalah Brasil. Peringkat keduanya yang akan mendampingi Brasil, orang mungkin menyebut Inggris, tapi saya cenderung menyebut nama Iran. Selanjutnya kita ke grup D. Ini adalah grup di mana juga diikuti oleh salah satu wakil Asia, yaitu Jepang. Dan Jepang akan menghadapi persaingan yang sangat ketat dengan Polandia, Argentina, dan Senegal. Ini salah satu grup yang disebut perimbangan kekuatan para pesertanya sangat merata, sangat berimbang. Karena itu banyak orang menyebut grup ini sebagai grup nerakanya Piala Dunia U17 di Indonesia. Nah, meskipun persaingannya sangat ketat, saya melihat Jepang punya peluang yang cukup besar untuk lolos dari fase grup. Karena mereka memang memiliki materi pemain yang bagus. Pemain bintangnya adalah Gaku Nawata yang disebut-sebut sebagai salah satu pemain muda terbaik di dunia saat ini untuk generasi kelahiran 2006. Jepang juga lolos sebagai juara AFC ya, mewakili Asia. Dan Jepang ini punya pengalaman panjang di Piala Dunia U17 dengan 10 kali bermain di Piala Dunia U17 dan pernah 2 kali mencapai perempat final pada tahun 93 dan 2011. Lalu siapa pendamping Jepang? Argentina, Polandia, Senegal sama besar peluangnya. Orang mungkin akan menyebut nama Argentina ya, karena ini adalah tim yang di level senior adalah juara dunia. Tapi saya tidak terlalu yakin dengan peluang Argentina. Kemarin waktu Piala Dunia U20 ketika Argentina menjadi tuan rumah, Argentina juga cuma mencapai babak 16 besar, lalu kalah gugur di tangan Nigeria.
Karena itu di Piala Dunia kali ini pun saya tidak terlalu yakin Argentina mampu menyingkirkan Senegal. Senegal ini jangan lupa, ini tim yang lolos sebagai juara dari zona Afrika atau CAF. Jadi Senegal meskipun pengalamannya di Piala Dunia U17 relatif masih minim, hanya 2 kali, menurut saya punya peluang yang tidak kalah dengan Argentina. Lalu Polandia ini semifinalis di level Eropa ya, mereka lolos sebagai salah satu di antara tim yang masuk 4 besar. Karena itu ini juga tim yang harus diperhitungkan. Polandia juga pernah 2 kali ikut Piala Dunia U17. Tapi rasanya menurut saya dengan segala materi pemain yang mereka punya, dengan pengalaman yang dipunyai oleh para pemainnya, kemampuan Polandia untuk menyingkirkan Argentina dan Senegal rasanya tidak begitu besar. Saya justru cenderung Senegal yang memiliki postur pemain besar-besar, tinggi besar, dan kemudian jangan lupa ini bermain di Asia yang udaranya relatif panas, itu mungkin akan lebih punya peluang untuk menjadi pendamping Jepang. Karena itu dari grup D saya menjagokan Jepang dan Senegal. Lalu di grup F ada Meksiko, Jerman, Venezuela, dan Selandia Baru. Terus terang bagi saya ini mungkin grup yang dalam tanda petik paling mudah diprediksi ya. Meskipun di sana ada Selandia Baru yang pernah 9 kali ikut Piala Dunia U17 dan pernah mencapai babak 16 besar juga 4 kali. Tapi Selandia Baru saya pikir tidak memiliki pemain-pemain yang cukup kuat untuk mampu bersaing dengan Meksiko dan Jerman. Venezuela juga baru sekali ikut Piala Dunia U17. Rasanya sulit untuk menjadi penghalang bagi Jerman dan Meksiko. Dari grup ini saya kira Meksiko yang merupakan juara CONCACAF akan menjadi salah satu tim yang lolos ke babak 16 besar. Apalagi mereka juga pernah menjadi juara dunia 2 kali pada tahun 2005 dan 2011. Dan Jerman, meskipun Jerman juga mungkin tidak terlalu luar biasa di Piala Dunia U17, tapi saya pikir mereka dengan status sebagai juara Eropa kali ini punya kepercayaan diri yang lebih besar. Mereka juga punya 2 striker berbahaya di depan ya. Ada pemain yang berasal dari Borussia Dortmund, itu namanya Paris Brummer. Kemudian mereka juga punya pemain yang berasal dari Bayern Munchen, Robert Ramsak. Ini 2 pemain muda yang sangat potensial dan banyak disebut-sebut sebagai pemain masa depan di Liga Jerman. Saya pikir Jerman dan Meksiko akan sulit dihadang untuk maju ke babak 16 besar.